Selamat sore Bapak Ibu semua dan salam sejahtera untuk kita. Pertama-tama Pak Ketua Umum, Pak Handoyo, saya sangat setuju Pak bahwa tadi 3 stansa Indonesia Raya saya rasa harus perlu dibudayakan di lingkungan kita. Saya juga meminta mungkin teman-teman di UNTAR, Yayasan Tarumanegara, mungkin next setelah ini kalau Indonesia Raya harus 3 stansa. Dan itu memang betul Pak, itu supaya kita juga membangkitkan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia, bahwa memang tadi Pak Herman menyampaikan kepada saya bahwa originally itu sebetulnya 3 stansa ya Pak ya. Jadi mudah-mudahan setelah ini di institusi Bapak Ibu atau di tempat kita berada, kita bisa menyanyikan sesuai dengan naskah aslinya. Terima kasih Pak Ketua Umum Ormas, Bapak Handoyo Budi Setiaji, senior saya, telah menyelenggarakan acara ini. Begitu Bapak meminta kami untuk bisa menjadi host, langsung saya jawab iya Pak. Dan kami bersama dengan Pak Rektor mendukung supaya Formas terus bisa mengadakan banyak kegiatan-kegiatan untuk memberikan dukungan kepada bangsa ini. Lalu yang saya hormati juga Ketua Panitia yang menyelenggarakan acara ini, paling repot Bapak Dr. Haji Serian Wijatno. Pak Serian, berdiri dulu Pak, saya sedikit menyampaikan, mungkin ada sebagian yang sudah pasti mengenal Pak Serian. Jadi Pak Dr. Serian ini adalah dulu Ketua Yayasan Tarumanegara sebelum saya juga. Dan beliau ikut dulu membangun, saya membantu beliau membangun waktu itu gedung ini ya Pak ya, gedung kampus 1, 2, 3, lalu juga ada yang rumah sakit Royal. Jadi Pak Serian luar biasa membangun Tarumanegara ini dengan hebat. Ya, kalau kita tinggal terusin aja Pak. Terima kasih Pak atas dukungannya bersama dengan Ketua Umum di dalam Formas pada hari ini. Lalu narasumber yang hadir pada hari ini Pak Indra Karismiaji, ya, juga sahabat saya pemerhati pendidikan yang banyak concern mengenai pendidikan yang ada di Indonesia. Lalu Bapak Wijayanto Samirin, pengamat ekonomi, dosen di Universitas Paramadina, pimpinan di sana juga, dan kami menjadi narasumber terakhir di RRI ya Pak ya. Senang sekali Bapak bisa hadir di tempat kita. Lalu juga ada narasumber lain Bapak Antoni Budiawan, terima kasih atas kehadirannya. Lalu Ibu Hendri Saparini, senior dan founder Core Indonesia, terima kasih atas kehadiran Ibu. Lalu juga ada Bapak Peter Abdullah, ekonom senior dari Prestasi Center, terima kasih. Lalu Bapak Dr. Herman, yang juga sekarang di Presiden University ya Pak ya, Presiden Community College, mantan Menteri, terima kasih atas kehadirannya Pak. Lalu juga ada Bapak Dr. Abdullah, Direktur Bina Statkom Proglat Kemenaker RI, terima kasih Bapak atas kehadirannya. Direktur RRI juga hadir, terima kasih Bapak. Dan segenap Bapak Ibu yang hadir di sini dari berbagai kampus, dari Bali, Jakarta, dan banyak kota lainnya, Sulawesi, mungkin Sumatera, terima kasih atas kehadirannya. Lalu ada Profesor Elsa Syarif, terima kasih Prof. Terakhir ketemu Prof di Batam, saya dengan Prof Ahmad menghadiri pengukuhannya Prof Elsa. Mungkin 4 tahun lalu ada ya Prof, 3 tahun lalu mungkin? Oh 3 tahun lalu, syukur sehat terus Prof. Tentu yang dari dalam, ini ada Sekretaris Yayasan, biar dikenal aja Pak, ayo berdiri Pak Fredrik. Nah, ini Sekretaris Yayasan, mudah-mudahan nih Pak. Lalu ada Wakil Bendahara Yayasan, Ibu Dr. Gita. Mudah-mudahan juga ini Dr. Gita. Oke. Pak Rektor, Profesor Ahmad Sudiro. Prof berdiri Prof, biar dikenal Prof. Dan tentu Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Bapak Ibu, selamat datang di Universitas Tarumanegara. Saya Aryawan Gunadi sebagai Ketua Pengurus Yayasan, juga membantu Pak Handoyo sebagai Wakil Ketua Dewan Pakar di Formas. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu untuk kami bisa menyambut Bapak Ibu semua. Saya diminta juga sekaligus keynote sedikit untuk memberikan trigger untuk diskusi dari pakar-pakarnya langsung. Sedikit mengenai Tarumanegara Bapak Ibu, boleh di next slide. Jadi Tarumanegara itu, Yayasan Tarumanegara kita itu berdiri sejak tahun 1959. Mungkin kalau bisa di next slide-nya. Nah ini,
Jadi kita punya ekosistem buildernya itu seperti ini. Jadi di bawah yayasan itu ada Universitas Tarumanegara yang dipimpin oleh Pak Rektor, Profesor Ahmad, 14 ribuan mahasiswa. Lalu Tarumanegara Senior College itu sekolah tinggi yang banyak bekerja sama dengan beberapa negara di luar. Lalu yang ketiga adalah kita punya sekolah Institut Tarumanegara, itu dibilang healthcare dan digital, kesehatan dan digital. Jadi ada sekolah perawat, farmasi dan sebagainya. Lalu ada Tarumanegara Enterprise, itu bidangnya lebih banyak mengenai inkubator bisnis dan bekerja sama banyak dengan banyak NUS Enterprise dan beberapa kampus di luar negeri. Lalu kami memiliki rumah sakit Royal Taruma sejak tahun 2007 di dekat Dan Mogot, Jakarta Barat. Lalu kita punya PT Property Taruma Bakti Usaha yang membangun Tarumanegara City seluas 140 hektar. Lalu PT Taruma Bakti Medica di bidang kesehatan dan Unta Residence 160 kamar, 1 tower yang kami bangun di tahun lalu. Jadi ini ekosistem yang ada di lingkungan kita, dan Bapak Ibu sekarang sedang berada di Kampus 1 Universitas Tarumanegara. Oke, next slide-nya, ini ekosistem kita. Kampus 1, 2, 3, Tarumanegara City yang lagi dibangun, rumah sakit, dan Unta Residence, dan sebagainya. Jadi kami berharap suatu hari mungkin Formas bisa banyak mengadakan kegiatan di lingkungan kami pada hari ini. Ibu Wakil Rektor juga hadir nih. Bu, berdiri juga Bu, Associate Professor Ibu Tia juga. Terima kasih kalian. Baik, Bapak Ibu, itu ekosistem di lingkungan kita, dan hari ini kita juga banyak berdiskusi mengenai satu topik yang menarik, mengenai bagaimana membangun ketahanan, daya saing, dan kepemimpinan di era turbulensi global. Jadi memang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua Umum, Pak Handoyo, ada beberapa isu sebenarnya yang kita nanti mungkin bisa bahas dengan para pakar yang ada. Tetapi yang saya setidaknya memberikan 4-5 isu yang belakangan ada di Indonesia. Yang pertama adalah perang dagang dan resiko tarif antara Amerika Serikat dengan China. Kita tahu bahwa dengan adanya, di next slide, dengan adanya turbulensi perdagangan global, kalau kita lihat di sini, bahwa di 2018 itu sebetulnya banyak terjadi trade war ketika waktu itu. Jadi perang tarif Amerika Serikat mengenakan kepada China, China dengan Amerika Serikat maupun dengan negara-negara bagian yang lainnya. Sampai waktu itu ada pandemi COVID-19, ya kan? Ada disrupsi ekonomi global, lalu ada perang Rusia-Ukraine, terakhir ada perang Iran dan Israel, ya kan? Lalu juga terakhir kebijakan Trump ketika memberlakukan resiprokal tarif dibatalkan oleh Mahkamah Agungnya di Amerika Serikat. Dan pada akhirnya waktu itu Trump menggunakan legal basis yang lain untuk bisa melegalkan tindakan dia mengenakan tarif ke beberapa negara. Waktu itu Indonesia cukup tergoncang. Pak Presiden yang saya lihat dan di banyak media televisi saya sampaikan juga berusaha melakukan diversifikasi supaya ketergantungan kita dengan Amerika Serikat maupun beberapa negara bisa dilakukan. Karena Indonesia adalah salah satu negara penghasil mineral yang cukup tinggi, baik nikel, emas, tembaga, kelapa sawit, dan sebagainya. Artinya dilakukan diversifikasi strategi pemerintah untuk bisa mendukung supaya ketahanan ekonomi global khususnya di Indonesia bisa ada. Nah, pada waktu itu banyak negara-negara yang berjalan sendiri-sendiri. Saya waktu itu ingat ketika perang tahun lalu, ketika perang dagangnya Amerika Serikat dengan China, senior sekretaris partai dari Vietnam itu pas datang ke Indonesia. Kalau nggak salah namanya Lotam dari Vietnam. Jadi sekretaris Vietnam untuk Indonesia datang ke Indonesia, bertemu dengan Presiden. Waktu itu kami, Kadin, waktu itu kebetulan saya juga mensupport juga, hadir di Kuningan. Waktu itu saya sempat bertemu dengan beliau, dan beliau menyampaikan di dalam speech-nya akan langsung bernegosiasi dengan Amerika Serikat dalam melakukan negosiasi tarif. Jadi ada fenomena global sekarang di mana negosiasi tarif itu tidak dilakukan oleh Union Group. Padahal kita adalah bagian dari ASEAN, tapi dilakukan one-to-one dengan negara-negaranya. Jadi kita lihat bahwa efek perdagangan global itu mendunia, sehingga akhirnya ada negara-negara yang menganut liberalisme, ada negara-negara yang menganut proteksionisme untuk melindungi negara-negaranya.
Nah, Indonesia sendiri penganut politik luar negerinya adalah bebas aktif. Kita tentu ingin menjalin kawan rekan sebanyak-banyaknya untuk mendukung ketahanan ekonomi kita. Tapi itu adalah landscape pertama ketika bagaimana turbulensi ekonomi global itu mulai bergoncang. Dan bersyukur Indonesia sampai dengan saat ini kita tentu bisa bertahan. Next slide. Masih di yang pertama, kita melihat bagaimana peluang Indonesia ada di persimpangan, apakah ini menjadi satu peluang atau hambatan atau tantangan. Waktu itu saya menyampaikan juga di banyak tempat bahwa ada peluang Indonesia untuk bisa relokasi industri. Kita memisahkan basis produksi kita dari dalam, dari Indonesia, diversifikasi dengan beberapa negara, misalnya dengan Eropa, Timur Tengah, dan sebagainya. Kedua adalah kita bisa melihat bahwa arus FDI yang tadinya ke Amerika Serikat atau ke China bisa dimanfaatkan oleh Indonesia. Yang ketiga adalah permintaan global terhadap mineral kritis juga terus bertumbuh. Yang keempat, rantai pasok EV dan Indonesia menjadi bagian penting dari ekosistem kendaraan listrik juga akan bertumbuh. Dan yang kelima adalah manufaktur. Jadi Indonesia sebagai bagian dari ASEAN punya opportunity yang besar sebetulnya untuk mengambil gain dari trade war yang ada. Itu detailnya sudah pernah saya rumuskan. Itu yang pertama, turbulensi yang pertama. Yang kedua adalah, mungkin boleh di next slide. Kalau Bapak Ibu lihat beberapa, mungkin 1 bulan yang terakhir, saya waktu itu masih diwawancara oleh beberapa televisi, bagaimana Indonesia ingin membentuk yang namanya bursa mineral. Jadi kalau Bapak ingat, waktu itu Indonesia di Januari 2027 akan memberlakukan bursa mineral. Jadi kenapa diberlakukan bursa mineral? Karena Indonesia ingin mengubah dari price taker menjadi price setter untuk kedaulatan ekonomi Indonesia. Karena kita kalau dilihat cadangan nikel di dunia, kita salah satu yang terbesar, mungkin terbesar, dengan 62 juta ton atau 44,3% cadangan nikel dunia itu ada di Indonesia. Jadi kita mau, saya lihat pemerintah ingin menjadi playing field, player of the field. Kita mau menjadi pemain yang tadinya kita menunggu harga dari London misalnya, London Mineral Exchange menetapkan harga, kita tunggu di situ. Atau dari Singapura atau dari Shanghai, kita menunggu penetapan tarif di situ. Nah sekarang enggak, Indonesia ingin menjadi player. Kita punya cadangan minyak terbesar, kita ingin menjadi price taker untuk menentukan harga cadangan minyak. Jadi kita menjadi hub dari rujukan dari negara-negara lain. Saya rasa ini sesuatu yang out of the box, yang mungkin kita masyarakat nggak banyak tahu, tapi ini sedang dilakukan oleh pemerintah. Dan saya yakin dengan cadangan nikel terbesar di dunia, permintaan global akan bisa meningkat. Walaupun law enforcement kita harus dijaga, kepastian hukum kita dijaga supaya nanti ketika kita bursa mineral ini diberlakukan, kita bisa menjadi pemain untuk kedepannya. Next slide. Nah ini adalah jalan menuju price setter global. Bagaimana jalannya, ya kan? Jadi kalau kita lihat price taker menuju price setter itu adalah untuk kedaulatan ekonomi di Indonesia supaya posisi tawar global kita itu semakin baik. Ini adalah amanat dari Undang-Undang P2SK. Undang-Undang P2SK itu sudah ada, sudah eligible, sehingga kita tinggal diberlakukan. Nah, tinggal bagaimana bursa mineral ini menjadi rujukan dan diakui oleh dunia. Ini yang nggak gampang. Tentu menjadi acuan dunia itu kan butuh proses yang cukup panjang, Bapak Ibu. Dan ini akan diberoperasikan di 1 Januari 2027. Waktu tahun lalu, mungkin Bapak Ibu ingat, kita sempat terhambat pasokan CPO kita, kelapa sawit kita, crude palm oil kita ketika masuk ke pasar Uni Eropa, ketika adanya EU Deforestation Law. Jadi ada EU Deforestation Law itu tidak memungkinkan hasil kelapa sawit, olahan kayu yang masuk ke pasar Eropa kalau ada pembalakan liar di negaranya. Jadi Eropa meminta data-data, Eropa meminta validity sebelum kelapa sawit kita masuk ke pasar global, khususnya di Eropa. Saya waktu itu bilang, dan saya memberikan masukan, kita gugat aja di WTO, di WTO. Kenapa? Karena Indonesia bisa bergabung dengan beberapa negara dunia. Karena kalau kita bisa masuk ke WTO dan kita bisa sue, ya kan, itu akan kalau didiamkan sekarang ini akan merugikan untuk kelapa sawit Indonesia. Kelihatannya waktu itu Indonesia gugat dan Indonesia memenangkan
kasus itu di WTO. Itu yang harapannya ke depan ada hal-hal yang mungkin bisa merugikan Indonesia, mungkin bidang-bidang yang lain khususnya di ekonomi mungkin kita bisa perjuangkan. Dan kebetulan saya di tahun lalu diberikan kesempatan untuk beberapa kali menjadi expert witness di international arbitration, di ICC dan di beberapa negara luar. Saya melihat bahwa Indonesia banyak yang kalah kasusnya di luar negeri. Mungkin saya nggak perlu detail karena saya tanda tangan NDA, kasus-kasusnya tentu tidak bisa banyak saya ceritakan, tetapi artinya kita butuh teman-teman orang-orang di Indonesia yang mempunyai keahlian untuk bisa membantu case-case kita yang ada di luar. Kita banyak sekali international case di arbitrase internasional yang kita kalah dan aset-aset kita siap dieksekusi, itu yang kelihatannya kita mesti hati-hati. Jadi mudah-mudahan dengan adanya bursa mineral ini kita bisa membangun mekanisme price discovery untuk bisa mendukung ketahanan ekonomi nasional. Next slide. Yang ketiga adalah hilirisasi, Bapak Ibu. Jadi saya per poin aja ya. Hilirisasi ini adalah kita ingin mengubah kekayaan alam menjadi nilai tambah nasional. Ini adalah roadmap-nya sebetulnya. Bagaimana adanya sumber daya alam, smelter, manufaktur, sehingga kita bisa dari mulai nikel, boksit, tembaga, timah, sawit, ini menjadi andalan kita untuk dilakukan hilirisasi. Nanti kita bahas dengan para pakar ekonom yang senior saya juga, bagaimana melihat projection dari hilirisasi sehingga ini bisa menjadi andalan Indonesia untuk kedepannya. Next slide. Nah ini kalau dilihat Bapak Ibu, dari 2019, 2020 sampai dengan 2024, dampak hilirisasi terhadap nilai ekspor industri pengolahan nikel misalnya. Sebetulnya ada lonjakan yang signifikan dari data yang ada, di mana ekosistem industri ini dan permintaan global itu meningkat. Dan dampaknya itu pasti nilai ekspor akan meningkat, industrialisasi berkembang, tentu penciptaan lapangan kerja akan meningkat. Saya setuju dengan Pak Handoyo tadi, turbulensi ekonomi global itu ada di mana-mana. Layoff pasti ada di mana-mana, kebutuhan akan AI, digital ekonomi ini semakin tinggi, sehingga kebutuhan akan orang paperless itu semakin berkurang. Makanya butuh Bapak Ibu untuk memberikan banyak dukungan ke depan bagaimana hilirisasi ini menjadikan daya saing global itu bisa meningkat.